Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa Ibu Dr. Hatibah MA. Perkenalkan, nama saya Fadlan Habib dengan NIM 0101212076 dari Prodi KPIC semester 5. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Hatibah MA, yang dimana saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan radio. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan suatu hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, yang diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, yang berhasil menemukan rumus yang diduga untuk dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk ke gelombang radio dan televisi pada tahun 1865. Berdasarkan teorinya, bahwa gelombang yang digunakan gerakan elektromagnetis ini dapat mengurangi ruang angkasa dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya, yang dimana sesuai pengukuran mereka 186.000 mil per detik. Teori Maxwell dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1884, tetapi baru digunakan untuk tujuan yang praktis oleh Guglielmo Marconi, di mana Marconi ini telah dapat mengirimkan tanda-tanda tanpa kawat melintasi Samudra Atlantik. Perkembangan radio sebagai media massa lalu berkembang di beberapa negara, yang diawali di Amerika Serikat dengan pengembangan penemuan Marconi oleh Dr. Lee de Forest pada tahun 1906. Karena itu pula dijuluki dengan The Father of Radio. Sejak saat itu, radio di Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada bulan Maret 1923 telah berdirinya 556 stasiun radio. Pada tahun 1926 berdirilah NBC atau National Broadcasting Radio sebagai badan siaran radio yang luas dan terbesar. Lalu muncul pesaingnya, yaitu CBS atau Columbia Broadcast and System. Sejak saat itu juga radio terus berkembang di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRC. Selain mengalami perkembangan, radio juga telah memasuki tahap penyempurnaan oleh Profesor Armstrong dari Universitas Columbia pada tahun 1933, yang memperkenalkan sistem frekuensi atau modulation, yang sebagaimana penyempurnaan di amplitude modulation atau AM. Keuntungan FM dan AM ini dapat dihilangi interference atau gangguan percampuran karena faktor cuaca. Dan demikian dapat menghilangkan interference yang disebabkan oleh stasiun radio yang bekerja pada gelombang yang sama. Di antara media yang ada seperti media televisi, media cetak, radio memiliki beberapa keunggulan sama, yang dimana dapat diakses secara mudah, tidak diperlukan keterampilan khusus dari khalayak yang ingin dituju seperti keterampilan membaca, karena radio merupakan media imajinatif. Selain itu, masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat dari radio dengan biaya yang murah. Keunggulan lain radio yang dimana sifatnya sangat santai, karena sifat auditorio untuk didengarkan lebih mudah orang menyampaikan, karena pesan yang disampaikan itu bisa melalui dari hiburan seperti musik. Adapun kekurangan dari media massa ini
adalah tidak bisa dilihat sehingga merupakan media sekilas atau selintas saja, hanya sekali bisa didengarkan dan tidak bisa diulang-ulang. Selain itu, tidak semua hal bisa diinformasikan melalui radio karena sifatnya yang satu arah, maka tidak teridentifikasi siapa yang mendapatkan dan siapa yang menerima informasi ataupun pesan yang disampaikan oleh penyiar. Dengan kekurangan dan kelebihan radio telah menjadi media massa yang dapat diandalkan, cukup efektif dalam penyampaian pesan, dan tetap diminati walaupun banyak yang media lain. Seiring perkembangan waktu, jumlah pendengar radio teruslah bertambah dan radio terus bertahan menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Terdapat jenis-jenis radio yang dimana radio terdapat menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada radio publik atau radio pemerintah. Badan radio ini dimiliki dan dikuasai secara tegas oleh pemerintah yang pengelolaannya diserahkan kepada salah satu departemen. Pemerintahan Indonesia misalnya menempatkan RRI pada Departemen Penerangan. RRI dikukuhkan dengan SK Menteri Penerangan RI pada nomor 19 tahun 1968. Karena dimiliki dan dikuasai pemerintah, maka radio siaran pemerintah melakukan operasi dengan penyandung misi pemerintah, yang biayanya pun termasuk anggaran belanja pemerintah. Perbedaan RRI ini dari radio siaran pemerintah pada umumnya adalah bahwa RRI mencari sumber biaya dari periklanan. Meskipun begitu, pelaksanaan tetap dibatasi dengan ketentuan yang berlaku dalam hal aktivitas maupun penggunaan hasil. Dan yang kedua itu ada radio swasta. Badan radio ini dimiliki perorangan dan sifatnya komersil, yang dimana dengan lisensi pemerintah, biaya untuk kelangsungan hidupnya diperoleh dari periklanan dan pensponsoran acara, sponsor atau program. Di Amerika Serikat, radio siaran swasta mempunyai jaringan yang luas seperti NBC, SNS, ABC, dan MBS. Sesuai dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat, badan radio siaran termasuk mempunyai kebebasan sesuai dengan sistem pemerintahan sepenuhnya, dalam arti kita tidak mengenal sensor. Ini tidak berarti bahwa para pengelolaannya tidak mengenal tanggung jawab nasional dan sosial. Tanggung jawab mereka adalah pada kesadaran diri sendiri dan hati nurani sendiri yang dengan adanya serta bertanggung jawab secara nasional dan sosial. Dan yang ketiga yaitu ada radio komunitas. Radio komunitas merupakan salah satu media komunikasi yang bersifat audio. Istilah radio komunitas adalah suatu radio yang dibangun secara gotong royong oleh warga suatu komunitas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Peralatan radio yang digunakan dalam model ini cenderung sederhana, tidak mahal. Terkait dengan jangkauan, sekiranya dikelola, diperuntukkan, dan disinipatikan dan didirikan oleh sebuah komunitas. Pelaksanaan penyiaran seperti radio ini sebagai penyelenggara penyiaran komunitas. Radio komunitas juga sering dikenal sebagai radio sosial, radio pendidikan, radio alternatif, dan radio komunitas ini merupakan buah dari reformasi politik pada tahun 1998 yang ditandai dengan kebubarannya Departemen Penerangan sebagai otoritas tunggal pengendali media dan di tangan oleh pemerintah. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu adanya radio berlangganan, yang dimana lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya biasanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran yang berlangganan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin serta penyelenggaraan penyiaran berlangganan tersebut. Lembaga penyiaran berlangganan memancar luaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.
Lembaga penyiaran berlangganan harus melakukan sensor atau internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan atau disalurkan. Selain itu, lembaga tersebut juga harus menyediakan paling sedikit 10% seluruh dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan penyiaran berlangganan. Harus menyediakan satu kanal atau satu saluran produksi dalam negeri maupun di luar negeri. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran berlangganan berdasarkan iuran berlangganan dari usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau yang saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan dan sejarah munculnya radio. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.